Tunggu-tunggu akhir bulan. Nunggu apa tuh akhir bulan? Gaji. Awal bulan kapan? Gaji. Gaji 11 juta. Tapi nerimanya cuman 750.000. Kemana tuh? Ngangsur KPR rumah, mobil, motor, kipas angin, sampai kompor. Masya Allah. Yang dia pikirin cuma dunia. Mati kita nanti. Target. Jadi mati, kematian datang kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, hati-hati dengan waktu ini. Al waktu kasyaif illam taqtahu qata'aka. Kalau seandainya kamu nggak bisa memangkas waktu itu yang akan memotong kamu. Ibnul Qayyim bilang, Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersumpah atas nama waktu, supaya kita nggak main-main dengan waktu. Datang fajar wal fajri, demi waktu fajar. Laksanakan waktu fajar itu dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah SAW, orang yang mau sholat subuh kemudian dia diawali dengan qobliyah fajar, ketika rakaat pertama dia baca alam nashrah laka sadrak, rakaat keduanya alam tara kaifafa, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan di setiap aktivitas dunia dan akhiratnya. Ada hadis mengatakan bisa alam nasrah, bisa al-fil, atau bisa al-kafirun, atau al-ikhlas. Monggo terserah, yang penting kita istiqomahkan. Saya bangunnya jam 5 Ustadz, pegang sholat sunnah qobliyahnya, jangan pernah dihilangkan jamaah. Itu orang tua kita itu dia nggak pernah kerjanya di depan laptop, nggak pernah pakai dasi, nggak pernah pakai AC. Tapi lihat simbah-simbah kita, tanah itu hektaran teman-teman. Apa kerjaan mereka? Cuma nunggu waktu sholat. Kita nunggu target kerjaan, nggak punya apa-apa. Mbah mau kemana mbah? Habis mandi sepertiga malam, ya witirnya sudah dilaksanakan. Terus ngapain? Nunggu waktu sholat. Ketika as-salatu khairum minan naum, alhamdulillah, sholat sunnah qobliyah, Allahu akbar, kaya semuanya. Makanya semiskin-miskinnya orang Islam itu sekaya-kayanya orang kafir. Kenapa? Dia punya aset dunia dan seisinya dengan 2 qobliyah. Ustadz, tapi kalau saya miskin-miskin, Anda nggak yakin sih. Anda yakinnya sama dagangan, yakinnya sama kerjaan. Makanya Allah nggak isi hati kita dengan keyakinan. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Buang kebesaran-kebesaran makhluk di dalam hati kita. Kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya mobil kita, Allah yang punya aset kita, Allah yang punya istri kita, Allah yang punya anak kita, Allah yang punya handphone kita. Jadi handphone pada saat kita baru beli handphone nih, handphone apa? iPhone 35 Pro Max misalkan, baru, Masya Allah. Pro Max apa Panadol? Paramek. Sholat Allahu Akbar, baru ruku jatuh, prak aja, ya Allah, dibatalin sholatnya. Ini handphonenya nggak sebatas saku, tapi sebatas apa? Sebatas hati. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian selama hidup di dunia ini fokusnya dunia, ya Allah, kalau gaji saya sekian, ini gimana anak istri saya? Kalau saya seperti ini saya mau beli apa gimana? Allah meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini belajar iman ini. Belajar iman di pondok pesantren kagak ada. Ya, buktinya apa? Anak lulusan pesantren lari ke kampungnya, ngajinya gajinya kecil, terbang ke Jakarta jadi tukang cuci pecel lele. Karena dia yakinnya bukan apa? Uang, ujung-ujungnya duit. Coba lihat para ulama-ulama, Masya Allah, kok para sahabat kok bisa ya? Ya Allah, ini saya kepengen ke Yaman ini, sementara ada gunung, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, gunung dipotong tuh sama orang tersebut. Kenapa? Karena keyakinannya benar. Abu Yazid Al-Bustami ketika mau menyeberangi lautan, dia hanya mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, jalan di atas air tuh.
Mau coba? Silakan coba. Amalannya sama Ustadz, Qurannya sama, sunnahnya sama. Kok pada saat kita praktekkan kok nggak bisa? Karena dunia kita lebih banyak daripada amalan akhirat kita. Ya Allah, ini motor bensinnya setengah lagi. Kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan ini motor. Dunia tuh, ya. Pernah nggak kita ngisi tangki bensin pakai air, pakai sayur asem? Masya Allah Akbar. Sahabat ketika dia mentok, yang dia cari bukan dunia, yang dia cari bukan fasilitas dunia. Yang dia cari itu apa? Air wudhu. Ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, cemerlang langsung. Masya Allah. Kalau seandainya saat ini kita diperalat oleh dunia, maka sampai kapanpun kita akan dibuat cemas oleh dunia. Terus saat apakah kita nggak boleh cari dunia? Cari dunia, tapi orientasinya akhirat. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, pengusaha muda, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya akhirat. Ya. Bagaimana ketika beliau itu panen kurma? Saya kalau baca sejarah ini Masya Allah sampai cengengesan, luar biasa ini orang. Panen kurma, berhektar-hektar kurmanya panen. Dia mikirin dari mau kerupul, dari mau ke masjid, jalan di masjid mikirin, ya Allah besok sudah mulai panen, sekilo sekian, nanti hektaran, waduh ratusan juta nih. Sampai dia Allahu Akbar ngingetin panennya. Setelah sholat dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara panen kurma ini, sholatku hancur, ke masjidku hancur, zikirku hancur. Biasanya Allahumma antas salam, karena kurma panen, Allahumma lantas jalan. Akhirnya semuanya bismillah bilang sama istrinya, mah sudah sebuah buruh di pertanian kurma kita diliburkan, nggak ada yang ngambil panenan. Kenapa Pak? Gara-gara panen kurma, semua sholat saya rusak sama Allah Subhanahu wa taala, dirusak. Akhirnya pada busuk semuanya itu kurma. Berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan. Di kisah itu dikatakan selama 7 bulan didiamkan. Sampai aroma-aroma busuknya itu kemana-mana. Udah gak mikirin dunia. Sholatnya enak, Masya Allah. Baca Qurannya enak, zikirnya enak. Habis sholat bisa tidur. Pas lagi tidur dicari sama orang Abdurrahman bin Auf. Ketemu di masjid. Syekh bangun. Loh Anda siapa? Saya ini kepala suku di kampung sebelah. Saya cari-cari panjenengan gak ketemu-ketemu. Ngapain nyari saya? Warga di kampung saya ini terkena penyakit kulit yang kata dokter obatnya itu cuman kurma busuk. Satu kampung saya cari-cari gak ketemu-temu. Siapa yang punya kurma busuk? Kata orang ada. Itu bos Abdurrahman bin Auf. Kurmanya busuk semuanya. Akhirnya itu kurma, kata Abdurrahman bin Auf, kamu mau bayarin berapa kurma saya? Waktu panen kata orang ini itu sekilonya 200.000. Sekarang yang busuknya karena saya capek nyarinya, saya akan bayar 3 kali lipat dari harga panen. Masya Allah, ini orang yang Allahus Somadnya luar biasa. Kita kan Qul huwallahu ahad tapi gaji kita husomad. Qul huwallahu ahad tapi dagangan kita husomad. Ya, Masya Allah nggak kita saja lah, nggak kita saja. Ya, makanya hati-hati dengan rutinitas kita yang bisa menghilangkan sensitivitas ibadah kita. Orang kalau baru umroh itu ngelihat Ka'bah, Masya Allah menangis ngelihat Ka'bah. Sampai hari pertama Ustadznya bilang, Pak yuk udah malam. Enggak lah Ustadz, tolong izinkan saya Ustadz. Saya akan i'tikaf di Masjidil Haram ini Ustadz. Saya mau zikir, saya mau sholawat, saya baca Quran di sini Ustadz. Masya Allah, itu orang yang pertama baru ngelihat Ka'bah. 2 hari masih seperti itu, 3 hari masih seperti itu, 5 hari sudah mulai jenuh. Waktunya zuhur azan dia masih beli oleh-oleh buat ponakannya. Sensitivitasnya berkurang. Makanya hati-hati, jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan kita karena sudah sering berjumpa dengan Ramadan, akhirnya nggak ada sensitivitas kita ketika Ramadan. Lihat, orang tuh mau sholat di depan Ka'bah saja harus mengeluarkan uang 25 juta, 35 juta. Tapi kita tahu nggak?
pedagang-pedagang di warung-warung, toko-toko depan Masjidil Haram ring pertama, itu ketika azan mereka sholatnya di mana? Di depan tokonya dia sholat. Kenapa nggak di Masjidil Haram? Karena sensitivitasnya hilang sudah. Hati-hati kata Rasulullah SAW. Kalau orang sensitivitas Ramadan dia hilang, maka dibilang celaka oleh Rasulullah SAW. Makanya pengisian itu lewat iman. Ya Allah, kita kalau di sini iman kita naik ya, Masya Allah. Iya betul. Pulang ke rumah sudah biasa lagi. Kayaknya ketawanya paling besar nih.